Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Muslim Paradigm, kita akan belajar tentang hal yang sangat penting, yaitu akidah, logika versus dogma. Belakangan ini kita lihat banyak artis, selebritis yang berpindah keyakinan dengan mudahnya, beranggapan bahwa setiap agama pada dasarnya baik dan mengajak atau mengajarkan kebaikan. Kita sebagai muslim tentunya punya dasar yang kuat mengapa kita memilih menjadi seorang muslim. Secara umum, agama atau keyakinan berkaitan dengan 3 aspek. Yang pertama, aspek akidah atau teologi, ilmu tentang ketuhanan. Yang kedua, aspek ubudiyah atau peribadatan. Dan yang ketiga, aspek muamalah atau kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang sangat berbeda dalam akidah Islam dibandingkan agama atau keyakinan yang lain. Mari kita telah bersama. Yang pertama, secara etimologi atau akar kata, akidah dari al-aqdu, artinya ikatan. Atau siku, artinya keyakinan yang kuat. Al-ihkamu, yang artinya mengokohkan. Dan ar-rabtu biquwah, yang artinya mengikat dengan kuat. Secara terminologi atau istilah, akidah adalah keyakinan atau iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Kita hubungkan dengan akidah Islam. Akidah Islam adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid, taat kepadanya, beriman pada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, qada dan qadar, fi khairihi wa syarrihi, mengimani apa yang sahih tentang prinsip agama, perkara yang gaib, beriman pada apa yang menjadi ijma dari salafus shalih, serta seluruh berita qat'i, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus shalih. Di dunia ini banyak agama, dan apa yang tadi saya sebutkan masih terkesan atau cenderung seperti sebuah keyakinan atau doktrin. Nah, apa sih yang membedakan Islam dengan keyakinan yang lain? So, kita akan bertanya apa bedanya Islam dengan keyakinan yang lain, lalu bagaimana memverifikasi teologi yang benar, dan terakhir mengapa kita memilih akidah Islam. Kita akan belajar dari dua kitab tentang Aqaid al-Khamsina, atau dalam bahasa Jawa disebut Aqaid Seket, Aqaid atau Iktiqad yang 50. Tokohnya adalah yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Umar As-Sanusi, lahir di Tilimsan, Aljazair pada 832 Hijriah dan wafat pada 895 Hijriah atau 1490 Masehi. Beliau menulis kitab al-Barahin. Di dalamnya berisi tentang konsep ketuhanan, konsep teologi, tauhid yang menjadi dasar. Beliau menuliskan 20
sifat atau atribut yang wajib ada pada entitas yang disebut Tuhan, dan juga 20 sifat yang mustahil ada pada diri Tuhan. Yang kedua, Muhammad Al-Fudhali. Beliau wafat pada 1236 Hijriah atau 1821 Masehi. Beliau menulis kitab Kifayatul Awam, menambahkan sedikit dari konsep yang pertama tadi. Nah, konsep teologi seperti halnya usul fikih, Quran dan hadis tentu saja menjadi rujukan. Ulama kemudian menyarikan teks-teks Quran dan hadis tadi dan dibuat lebih sistematis agar mudah dipahami. Nah, satu entitas hanya boleh disebut Tuhan jika telah memenuhi 20 atribut atau sifat yang wajib ada pada Tuhan, sekaligus 20 atribut yang mustahil ada pada Tuhan. Kita masuk tahapan detailnya. Nah, sebagai gambaran misalnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir. Dialah yang awal, yang mula, dan yang akhir. Dari sini, ulama kemudian menyusun konsepnya. Ini dihubungkan dengan konsep qidam atau terdahulu, yang paling awal. Mari kita telah lebih detail. Entitas atau zat bisa disebut Tuhan kalau memenuhi kriteria ini. Yang pertama, wujud atau ada. Jadi Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Yang kedua, qidam, terdahulu. Jadi tidak mungkin Tuhan itu baru. Berikutnya, baqa, yang artinya kekal. Jadi tidak mungkin Tuhan itu fana. Yang keempat, muhalafatul hawadis, berbeda dari makhluknya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu serupa dengan makhluk. Nah, ini senada dengan yang diucapkan oleh Xenophans, filosof Yunani zaman awal, yang berujar jika lembu, kuda, singa punya tangan dan mahir menggambar, mereka akan melukiskan Tuhannya serupa mereka. Jadi dari statement ini jelas sekali, even orang-orang terdahulu yang hanya mengandalkan akal sepakat bahwa tidak mungkin Tuhan itu sama dengan makhluk. Berikutnya yang kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Tuhan itu tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang lain. Lalu wahdaniyah, Tuhan itu pastilah esa, tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Lalu qudrah atau berkuasa, jadi tidak mungkin Tuhan itu lemah. Selanjutnya iradah, yang artinya maha berkehendak, jadi tidak mungkin Tuhan itu terpaksa. Kemudian ilmu, artinya Tuhan itu maha mengetahui, jadi tidak mungkin Tuhan itu bodoh. Selanjutnya hayat, yang artinya hidup, jadi tidak mungkin Tuhan itu mati. Kita lanjut ke poin yang ke-11. Sama, artinya maha mendengar, jadi tidak mungkin Tuhan itu tuli. Basor, maha melihat, tidak mungkin Tuhan itu buta. Berikutnya, Tuhan itu pastilah kalam, berfirman, jadi tidak mungkin Tuhan itu bisu. Kemudian qadiron, yang artinya berkuasa, jadi tidak mungkin Tuhan itu dalam keadaan lemah. Kemudian muridan, yang artinya berkehendak, jadi tidak mungkin Tuhan itu dalam keadaan terpaksa. Aliman, maha mengetahui, jadi tidak mungkin Tuhan itu dalam keadaan bodoh. Lalu hayyan, maha hidup, jadi tidak mungkin Tuhan itu dalam keadaan mati. Sami'an, maha mendengar, jadi tidak mungkin Tuhan itu tuli. Basiron, Tuhan itu maha melihat, jadi tidak mungkin Tuhan itu buta. Dan terakhir, mutakalliman,
Artinya Tuhan itu berfirman. Jadi tidak mungkin Tuhan itu bisu. Nah, di sini mungkin ada teman-teman agak kerancuan ya. Apa bedanya sama dengan sami'an? Apa bedanya basor dengan basiron? Analoginya seperti ini. Sama artinya kalau kita analogikan dalam manusia, memiliki telinga yang berfungsi untuk mendengar. Sedangkan sami'an maksudnya adalah ketika kita tidur, bisa jadi kita punya telinga, tapi kita tidak bisa mendengar karena dalam kondisi tidur. Nah, Tuhan dalam hal ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk mendengar, tapi juga selalu bisa mendengar apapun yang ada di alam semesta. Kira-kira begitu ya. Nah, satu sifat yang jaiz atau yang boleh, yaitu Allah atau Tuhan bertindak sesuai dengan keinginannya. Ini selaras dengan Quran surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menjadikan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Nah, berangkat dari penjelasan tadi, kita sudah bisa menyimpulkan apa yang membedakan akidah Islam dengan keyakinan atau agama yang lain. Bahwa dalam Islam, akidah tidak hanya berbasiskan kepercayaan atau keyakinan, apalagi keyakinan yang buta atau dogma. Jadi tidak hanya didasarkan pada doktrin-doktrin atau ayat-ayat, tapi juga sebetulnya selaras dengan nalar, dengan logika. Karena itu Allah atau Tuhan mengirimkan aturan melalui kitab sucinya, dan manusia melalui akalnya dan juga jiwanya bisa memahami Tuhan. Tapi itu saja dalam beragama kita harus mendasarkan segala sesuatunya pada otoritatif. Jadi tidak bisa atau tidak boleh, misalnya dalam beribadah, kita memilih, saya lebih suka memuji Tuhan dengan menyanyi misalnya. Kenapa? Karena, oke, kita ke usul fikih, hukum dasar ibadah itu haram, kecuali diperintahkan Tuhan. Jadi, dalam beribadah, kita harus mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan, yang disampaikan melalui para nabi. Nah, kembali ke konsep akidah. Jelas sekali bahwa dalam Islam, akidah atau teologinya, tauhidnya, itu berdasarkan konsep logika yang jelas, yang mudah dipahami. Artinya, tidak hanya didasarkan pada keyakinan buta semata. Saya berharap kita bisa beragama secara lebih mendalam, bukan hanya meyakini begitu saja tanpa bertanya, tanpa berpikir, tapi agama yang benar haruslah juga selaras dengan akal, menenteramkan jiwa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.